Baik Bapak, Ibu guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya banggakan teman-teman guru yang lagi penasaran, yang lagi menanti-nanti apakah data di info GTK-nya sudah valid atau bahkan ada yang belum valid, ada yang sudah berwarna hijau, ada yang masih berwarna merah, ada yang SKTP TPG-nya sudah terbit, ada yang belum, berbagai macam variasi. Nah, itu sebenarnya Bapak Ibu adalah kalau saat ini info GTK itu sedang melakukan penarikan data bagi yang apa info GTK-nya tidak bisa diapa-apakan ya, misalnya error dan lain sebagainya. Ada juga yang ya bisa dilakukan apa-apa tapi kondisi di info GTK-nya itu berwarna merah. Jadi berbagai macam kondisi, berbagai macam permasalahan yang Bapak Ibu temui ya. Jadi tidak bisa Bapak Ibu menyamaratakan ketika misalnya yang lain sudah valid kemudian Bapak Ibu juga inginnya mau valid gitu. Tidak seperti itu. Jadi nanti akan saya informasikan di sini apa yang mempercepat seseorang guru atau guru di wilayah tersebut itu bisa SKTP-nya sudah terbit gitu ya. Nah, baik Bapak Ibu guru, tanpa berpanjang lebar, ini adalah info valid maupun tidak valid yang akan saya sampaikan. Jadi ada dua informasi yang akan saya sampaikan di dalam video ini terkait dengan pencairan tunjangan guru triwulan ketiga ya per September 2025. Nah, kabar baik dulu untuk Bapak Ibu guru bahwa validasi info GTK tahap 1 itu sudah bisa dicek ya. Tapi dengan catatan belum semua guru gitu ya. Artinya ya masih ada guru yang kalau valid ya tentu dia sudah berwarna hijau, tapi kalau yang belum valid dia masih berwarna merah. Dan itu sebenarnya muncul informasi tersebut itu dari komentar teman-teman guru yang info GTK itu masih warna merah, sehingga ketika saya tanyakan ya memang itu adalah ketidakvalidatan data ya. Nah, bagaimana kita memperbaiki agar yang berwarna merah ini menjadi warna hijau? Itu hanya bisa dilakukan dengan operator sekolah. Sebenarnya Anda sendiri bisa ya melakukannya, tetapi saya ragu ya kalau misalnya Bapak Ibu melakukannya sendiri itu tidak akan terjadi perubahan apa-apa. Nah, jadi sebenarnya data yang Bapak Ibu update kemudian dimasukkan ke Dapodik itu mungkin dicek oleh dinas terkait, itu masih ada beberapa yang tidak match, mungkin yang tidak ada kekurangan-kekurangan sehingga mereka menyimpulkan bahwa data ini tidak valid gitu. Karena kalau dipaksakan valid maka tidak nanti akan dicek juga di info GTK, maka itu akan menjadi temuan ya buat daerah tersebut, sehingga akan mencoreng nama baik dari daerah tersebut. Jadi pastikan Bapak Ibu data itu sudah valid ya. Saya mengucapkan selamat dulu yang sudah berwarna hijau ya, meskipun SKTP-nya sudah terbit ya, tetapi yang belum terbit ya, meskipun SKTP-nya belum terbit, tetapi sebenarnya sejak tanggal 21 hingga hari ini itu sudah ada beberapa guru yang SKTP-nya sudah terbit gitu. Nah, tapi kalau guru-guru yang belum valid ya, permasalahannya itu ya karena tidak menjadi guru wali, kemudian 24 jam tatap muka di jam pelajaran itu tidak terpenuhi dan lain sebagainya, maka harus segera diperbaiki. Kemudian posisi saat ini itu sudah lebih, sebenarnya 30% guru sudah valid dengan catatan pada guru kategori A1, yaitu yang pemenuhan 24 jam tatap muka tanpa tugas tambahan Bapak Ibu ya. Kalau mereka-mereka ini ya mungkin guru-guru ini yang akan lebih dulu mendapatkan tunjangan profesi gurunya. Kemudian wali kelas itu dihitung 2 jam tatap muka ya, tatap pelajaran, meskipun bukan sebagai tugas tambahan tapi dihitung sebagai tugas pokok gitu Bapak Ibu guru. Nah, ini yang saya lihat di komentar-komentar itu ada guru-guru yang ternyata tidak menjadi guru wali. Nah, kalau tidak menjadi guru wali maka ya saya bilang bahwa jangan terlalu berharap kalau tunjangan profesi gurunya akan dicairkan, karena itu sudah ada ketentuan di dalam aturan. Nah, validasi data guru ini yang mempengaruhi apakah Bapak Ibu guru itu akan cepat tervalidasi atau tidak. Nah, jadi guru yang belum valid itu sebenarnya tidak perlu harus khawatir ya, karena proses perbaikan itu bisa dilakukan kapanpun ya, selagi masih dalam periode bulan September ini. Kemudian akan ada penarikan data tahap berikutnya. Jadi yang belum valid itu
ya Bapak Ibu harus menunggu karena itu ini ya, akan ada penarikan data di tahap berikutnya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir gitu. Yang penting Bapak Ibu segera perbaiki aja gitu. Ya, segera perbaiki biar daerahnya itu segera mengajukan ke Dapodik dan Info GTG itu menarik datanya dari Dapodik gitu. Kemudian tugas tambahan linear atau ekuivalensi akan ikut terbaca gitu ya. Artinya linear itu seperti apa? Jadi apa yang Bapak Ibu ajar sama di sertifikatnya itu sama gitu ya, yang linearitasnya itu. Nah, kalau ekuivalensi itu terkait dengan misalnya Bapak Ibu ditugaskan sebagai guru wali. Nah, itu harus terbaca. Jadi kalau yang belum punya SK itu harus segera memiliki SK tersebut ya. Kemudian pastikan jam mengajar dan rombel itu sudah sesuai di Dapodik. Ini yang penting Bapak Ibu ya. Kenapa demikian? Karena Info GTK itu mengambil datanya dari Dapodik ini ya. Jadi kalau Dapodiknya sudah benar, maka nanti di Info GTK Bapak Ibu guru itu akan berwarna hijau. Artinya data nanti ada keterangan ya, notifikasi data sudah valid gitu. Kalau sudah valid berarti tinggal menunggu penerbitan SKTP ya. Kabar baik untuk kemudian jam mengajar dan wali kelas ya. Jadi sekali lagi bahwa guru wali atau wali kelas itu tugas pokok ya, bukan tugas tambahan, dan itu harus tetap dimasukkan di dalam Dapodik biar nanti terbaca karena itu sudah menjadi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mendikdasmen. Nah, itu dihitung sebagai 2 jam tatap muka pelajaran di total dari jam linear. Nah, contohnya misalnya 24 jam tatap muka dan plus 2 jam wali kelas ya, maka totalnya adalah 26. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu guru, nggak usah khawatir. Kemudian membantu memenuhi syarat minimal 24 jam tatap muka bagi mereka yang mungkin kekurangan 24 jam tatap muka tersebut. Nah, aktivitas 2FA, autentifikasi 2 faktor ya. Jadi langkah-langkahnya artinya Bapak Ibu ini sebagai keamanan saja gitu Bapak Ibu guru. Jadi login ke Info GTK, kemudian scan QR card-nya dengan aplikasi autentikator dan masukkan kode 6 digit yang belum sebelum timer habis ya. Nah, jika gagal scan ulang lagi, refresh, gunakan email PTK yang aktif. Itu syaratnya kalau misalnya mau aktivasi 2FA ya. Nah, kenapa harus 2FA? Ini karena satu menambah lapisan keamanan ya untuk akun. Jadi ini akan membuat akun Bapak Ibu itu lebih aman ya. Jadi double security namanya gitu. Nah, meskipun password bocor akan tetap aman ya karena Bapak Ibu memakai sistem autentifikasi. Nah, mencegah akses tidak sah dan pencurian data sama perlu dibiasakan demi keamanan informasi guru ya, terutama untuk keaktifan email ya. Itu penting Bapak Ibu guru ya, biar nanti Bapak Ibu guru bisa menggunakannya berulang kali. Saran saya kalau menggunakan email ditautkan ke handphonenya. Nah, dampak ke pencairan TPG itu ada kalau status hijau maka syarat utama pencairan itu merupakan syarat utama pencairan TPG. Kemudian wali kelas ya, ini sekali lagi saya tekankan ya, terutama bagi mereka-mereka yang tidak menjadi wali kelas maka harus tetap menjadi wali kelas. Kemudian pencairan tergantung pada validasi dan penarikan data, serta pastikan data Info GTK dan Dapodik itu sudah benar. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu guru checklist ya, dicek. Cek status Info GTK apakah sudah warna hijau atau merah ya. Kalau sudah warna hijau berarti Bapak Ibu guru tinggal menunggu penerbitan SKTP ya. Artinya masih proses penarikan validasi data. Kalau yang merah segera diperbaiki. Pastikan jam linear lebih dari 24 jam tatap muka terpenuhi. Validasi tugas tambahan dan rombel juga harus ada. Gunakan email PTK aktif ya. Kalau mau melihat info GTK-nya, aktifkan 2FA dan input kode tepat waktu ya, biar nanti tidak perlu Bapak Ibu merefresh berulang kali. Sama monitor penarikan data berikutnya itu kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa melakukan apa-apa di Info GTK berarti itu tandanya sedang penarikan data. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.